Halo, kembali jumpa lagi di channel inspiratif dengan beragam isu aktual untuk memperkaya referensi Anda. Untuk edisi kali ini akan diketengahkan informasi menjaring aspirasi masyarakat dengan reses Dewan dan pentingnya Pemda Kabupaten Kota memastikan nelayan, petambak, pengelola ikan, dan pemasar ikan memiliki kartu kusuka Kementerian Kelautan Perikanan agar bisa mengakses bantuan pemerintah. Saya awali informasi pertama dari reses anggota DPRD Papua Barat Daya Habel Howai di Distrik Ayamaru Timur dan Distrik Ayamaru Selatan Jaya. Anggota DPRD Papua Barat Daya Habel Howai Esos Emisi akan memperjuangkan aspirasi masyarakat menikmati air bersih di rumah-rumah penduduk dan mendapatkan layanan kesehatan maksimal di puskesmas serta sarana pendidikan yang memadai karena memicu kemiskinan ekstrim di Maibrat. Upaya politisi Demokrat Papua Barat Daya Habel Howai Esos Emisi memperjuangkan aspirasi masyarakat menikmati air bersih di rumah-rumah penduduk dan layanan kesehatan di puskesmas serta sarana pendidikan yang memadai disampaikan setelah menerima aspirasi tertulis masyarakat yang diserahkan Kepala Dinas Ayamaru Timur Ishak Nau SE bersama tokoh agama Pendeta Uli Sangkek di acara tatap muka di Distrik Ayamaru Timur hari Minggu 31 Maret 2025. Ditemui selesai bertatap muka secara terpisah di Distrik Ayamaru Timur dan Distrik Ayamaru Selatan Jaya dalam kunjungan reses hari Minggu, Habel Howai menandaskan, di tengah kebijakan efisiensi secara nasional, dirinya akan berupaya meyakinkan pengambil keputusan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dikunjungi karena memicu kemiskinan ekstrim di Maibrat. Setelah terima aspirasi itu ada hal-hal yang aspirasi yang sangat prioritas yang saya utamakan, tapi step by step, yang mungkin anggaran pertama, tahun anggaran pertama, kemudian juga di APBD perubahan, kemudian juga tahun anggaran berikutnya, kita step by step untuk memperjuangkan ini sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang dikategorikan bahwa Kabupaten Maibrat itu berada dalam tingkat kemiskinan ekstrim nomor 1 di Papua Barat Daya. Ini yang kita harus perjuangkan. Contoh macam air bersih kita bisa perjuangkan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian juga sarana prasarana penunjang bagi masyarakat di Kabupaten Maibrat. Supaya mereka ingin hidup layak, mereka ingin juga mempunyai ekonomi yang lebih maju lagi. Kalau efisiensi anggaran itu tidak semua lah, ada yang hal-hal tertentu yang kita bisa lakukan, ada dinas-dinas terkait yang kita bisa lakukan, sedangkan yang utama dilakukan untuk pelayanan publik masyarakat di Papua Barat Daya tetap jalan seperti biasa. Pejabat Sekda Papua Barat Daya John Wai mengakui Kabupaten Maibrat dalam tahun 2023 menempati urutan tertinggi kemiskinan ekstrim 12,15%, menyusul Kabupaten Sorong 10,21% dan Kota Sorong 6,15%, sehingga aspirasi masyarakat yang telah diterima akan diperjuangkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di daerah pemilihannya. Meskipun kondisi kesehatannya memaksa dirinya berjalan memakai tongkat, tidak menyurutkan semangatnya mengunjungi konstituen di dapilnya karena diperintahkan undang-undang dijalankan di masa reses. Saya di sana melakukan reses, mendapat aspirasi yang disampaikan itu merupakan aspirasi kebutuhan masyarakat dan sangat prioritas yang harus diperjuangkan. Apa itu? Pertama adalah air bersih, jaringan air bersih, kemudian yang kedua adalah di bidang kesehatan, yang ketiga adalah bidang pendidikan, kemudian sarana prasarana yang sudah lama digunakan harus membutuhkan perehapan atau pembangunan ulang. Di Maibrat itu pada umumnya adalah
sumber mata air memang terlalu banyak, tapi akses untuk masuk ke rumah-rumah untuk mereka bisa nikmati sebagai kebutuhan dasar. Pelayanan bagi mereka itu sangat susah. Jadi akses air masuk untuk mereka nikmati, itu pakai dan lain-lain sangat. Jadi pipa distribusi itu menjadi Pipa distribusi itu menjadi Firman. sasaran utama yang mereka harus gunakan untuk masuk ke rumah-rumah warga untuk bagaimana mereka harus nikmati jaringan air bersih itu supaya mereka bisa pakai dan menggunakan sebagai sarana prasarana. Kalau di bidang kesehatan, Bidang kesehatan itu ada pelayanan bidang kesehatan itu juga di puskesmas yang ada di distrik yang bersangkutan harus pengadaan obat-obatan, pengadaan dokter, kemudian juga para perawat yang juga harus bekerja maksimal untuk pelayanan kesehatan di distrik yang bersangkutan. Sehingga di sana kalau memang orang yang sakit tidak perlu butuh jauh-jauh ke Sorong Selatan atau ke Sorong kota dan kabupaten, tapi minimal sudah ada pelayanan kesehatan yang sudah semakin dekat di situ. Itu yang mereka sampaikan kepada saya. oke. Kalau soal pendidikan ada tidak? Pendidikan itu di bidang pendidikan sementara ada SMP di situ, kemudian juga ada SD yang mereka juga sudah sampaikan aspirasinya ke saya dan itu saya sangat prioritaskan. Apa yang mereka butuhkan? Pertama di sana itu adalah lingkungan sekolahnya, terus kemudian ada perpustakaannya, kemudian ada juga tenaga gurunya yang mereka sampaikan sangat minim, kurang. Beralih ke pentingnya nelayan memiliki kartu identitas Kusuka Kementerian Kelautan Perikanan. Pemda Kabupaten Kota diharapkan memastikan nelayan, petambak, pengelola ikan, dan pemasar ikan memiliki kartu identitas Kusuka pelaku usaha kelautan perikanan agar bisa mengakses bantuan pemerintah. Harapan ini disampaikan anggota DPRD Papua Barat Daya Habel Howai SOS MSC menanggapi kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan memprogramkan kartu Kusuka sebagai kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan perikanan agar bisa mengakses bantuan pemerintah. Politisi Demokrat Papua Barat Daya ini tergerak menyampaikan harapannya di momen peringatan Hari Nelayan Nasional 6 April 2025 dengan harapan agar peran nelayan sebagai penggerak ekonomi kemaritiman bisa diperhatikan hak-haknya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hari Nelayan Nasional tanggal 6 April tahun 2025, saya Habel Howai SOS MSC, anggota DPR Papua Barat Daya, terpanggil mengingatkan Pemda Kabupaten dan Kota untuk mendata kartu Sukaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kartu identitas tunggal nelayan, petambak, pengelola, dan pemasaran ikan agar mereka lebih mudah dilayani dan diberikan bantuan dari pemerintah. Alasannya karena mereka adalah tulang punggung ekonomi maritim, sehingga negara dalam hal ini Pemda harus hadir mesejahterakan dan memartabatkan mereka. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Nelayan Nasional tahun 2025. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasimu kepada bangsa dan negara. Saudara, ketulusan meningkatkan kesediaan untuk berpeduli. Terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang. Semoga upaya anggota DPRD Papua Barat Daya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan memperankan diri mengingatkan Pemda Kota dan Kabupaten memastikan setiap nelayan, petambak, dan pengelola serta pemasar ikan memiliki kartu Kusuka
agar bisa mengakses bantuan Pemda bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Dan sampai di sini jumpa kita, sampai bersua lagi.